Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela sudah mulai menggelap, menggantungkan awan kelabu yang seolah ikut merasakan sesak di dalam ruang tamu itu. Hawa dingin merayap masuk, namun tidak sedingin tatapan mata Ibu Lydia yang menusuk lurus ke arah Alina. Selama 5 tahun menjadi menantunya, Alina sudah terbiasa dengan ketidaksukaan itu, tetapi hari ini rasanya berbeda. Hari ini adalah puncak dari segala kepahitan yang coba ia telan sendirian. Urat di leher wanita parubaya itu menonjol saat suaranya yang melengking membelah keheningan. Telunjuknya yang kurus menuding lurus ke wajah Alina, gemetar karena amarah yang ditahan. Aku sudah bilang dari awal, Damar, wanita ini hanya beban untukmu. Lihat, sudah 5 tahun menikah. Apa yang bisa dia berikan? Cucu tidak ada, pekerjaan tidak punya, seharian hanya di rumah menghabiskan uangmu. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Lydia, terasa seperti belati yang mengiris hati Alina. Ia menunduk, menatap ujung jemarinya yang saling bertaut di pangkuan. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tidak pernah meminta uang lebih, bahwa ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, memasak makanan kesukaan suaminya, dan menjaga rumah agar selalu bersih dan nyaman. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Di sofa seberang, Damar hanya diam. Suaminya, pria yang dulu berjanji akan selalu melindunginya, kini hanya menatap kosong ke arah meja kopi. Wajahnya pias, seolah semua energi telah tersedot habis. Di sampingnya, Bella, wanita yang baru beberapa bulan ini dikenalkan sebagai sepupu jauh Ibu Lydia, justru terisak pelan. Bahunya berguncang, dan ia menyembunyikan wajahnya di lengan Damar. Pemandangan itu lebih menyakitkan bagi Alina daripada semua caci maki ibu mertuanya. Bella, dengan gaun sederhananya dan wajah lugunya, telah berhasil merebut semua perhatian dan simpati di rumah ini. Sudah, Bu, akhirnya Damar bersuara, namun nadanya lemah, tanpa kekuatan untuk membela siapapun. Sudah bagaimana? Ibu tidak terima anak ibu diperlakukan seperti ini. Tadi Bella hanya mau membantumu di dapur. Alina, kenapa kamu mendorongnya sampai jatuh? Apa salah anak ini padamu? Seru Ibu Lydia lagi, kini mengalihkan tatapannya yang tajam ke arah Bella yang semakin menjadi-jadi isak tangisnya. Alina mengangkat wajahnya, menatap Damar dengan nanar. Aku tidak mendorongnya, Mas. Aku hanya kaget saat ia tiba-tiba memegang pisau yang sedang aku gunakan. Aku refleks menarik tanganku. Bisik Alina, suaranya serak. Ia berharap Damar akan mempercayainya. Ia berharap suaminya masih mengenali kejujuran di matanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bella mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata palsu. Maafkan Bella, Mbak Alina. Bella tidak bermaksud membuat Mbak kaget. Bella hanya ingin membantu, kasihan melihat Mbak sibuk sendiri. Ucapnya dengan suara bergetar, membuatnya tampak seperti korban yang paling menderita. Hati Alina terasa remuk. Ini adalah sebuah permainan yang ia tahu tidak akan bisa ia menangkan. Di mata Ibu Lydia, ia adalah penjahatnya. Dan kini, sepertinya di mata Damar juga. Damar melepaskan lengan Bella perlahan, lalu berdiri. Ia berjalan mondar-mandir sejenak, tampak sangat tertekan. Alina menahan napas, menunggu keputusan apa yang akan keluar dari mulut pria yang sangat ia cintai itu. Ia masih menyimpan harapan kecil, setitik cahaya di tengah kegelapan yang pekat ini. Mungkin Damar akan meminta ibunya berhenti. Mungkin Damar akan menyuruh mereka semua bicara baik-baik setelah tenang. Damar akhirnya berhenti berjalan. Ia menatap Alina, namun tatapannya terasa asing dan dingin. Tidak ada lagi kehangatan yang biasa Alina temukan di sana. Yang ada hanya kekecewaan dan kelelahan. Alina, aku lelah, ucapnya pelan, namun setiap kata terasa seperti hantaman palu di dada Alina. Setiap hari selalu ada keributan di rumah ini sejak kamu tidak cocok dengan ibu. Sekarang dengan Bella juga. Aku hanya ingin pulang kerja dengan tenang. Tapi aku tidak pernah memulai keributan. Mas, sahut Alina, suaranya nyaris tidak terdengar. Mungkin bukan kamu yang memulai, tapi kamu selalu menjadi penyebabnya. Kali ini suara Ibu Lydia yang menyambar, penuh kemenangan karena merasa mendapat dukungan dari anaknya. Kamu itu pembawa sial. Sejak menikah denganmu, rezeki Damar seret, karirnya tidak naik-naik. Coba kalau dia menikah dengan wanita yang sederajat, yang bisa mendukungnya, pasti hidupnya sudah jauh lebih baik. Alina tidak tahan lagi. Air mata yang sejak tadi ia bendung akhirnya luruh membasahi pipinya. Ia menatap suaminya, memohon dengan seluruh jiwa raganya. Mas, tolong, lirihnya.
Damar menghela napas panjang, seolah sedang menanggung beban terberat di dunia. Ia memalingkan muka dari Alina, tidak sanggup melihat air mata istrinya. Mungkin lebih baik untuk sementara waktu kita berpisah dulu. Kamu bisa pulang ke rumah orang tuamu di desa. Tenangkan dirimu di sana, katanya, tanpa menatap Alina. Kepala Alina terasa berputar. Pulang ke desa? Orang tuanya sudah lama tiada, dan ia tidak punya siapa-siapa lagi di sana. Damar tahu itu. Apakah Damar sudah lupa? Atau ia memang sengaja mengatakannya? Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Mas. Rumahku adalah di sini, bersamamu, isak Alina. Rumah ini sudah tidak bisa menerimamu lagi. Ibu Lydia bangkit berdiri, urat kesabarannya seolah sudah putus. Ia berjalan cepat ke arah Alina, menarik lengannya dengan kasar. Pergi kamu dari sini. Pergi. Damar akan lebih bahagia tanpa kamu. Dia akan menikah dengan Bella, wanita baik-baik yang tahu cara menghormati suami dan mertua. Alina terkejut dengan serangan fisik itu. Ia mencoba bertahan, namun tenaganya tidak sebanding dengan amarah ibu mertuanya. Ia menatap Damar, mencari pertolongan terakhir. Mas Damar, panggilnya putus asa. Damar hanya mematung. Wajahnya menunjukkan konflik, tetapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya diam membisu saat ibunya menyeret istrinya sendiri menuju pintu depan. Bella, dari sofa, tersenyum tipis penuh kemenangan di balik wajahnya yang berpura-pura sedih. Alina melihat senyuman itu, dan saat itu juga ia sadar, semuanya telah berakhir. Harapannya padam. Cintanya dikhianati. Ibu Lydia membuka pintu depan dengan kasar dan mendorong tubuh Alina keluar. Alina terhuyung dan nyaris jatuh di teras yang dingin. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi wajah dan pakaiannya. Ia berbalik, menatap pintu yang masih terbuka. Ia melihat Damar berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca. Di belakangnya, Ibu Lydia berdiri dengan angkuh. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Bawa semua kesialanmu pergi. Teriak Ibu Lydia sebelum akhirnya membanting pintu dengan keras. Suara bantingan pintu itu terasa seperti vonis mati bagi Alina. Ia berdiri mematung di teras, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Dingin mulai menjalari tubuhnya, tapi hatinya terasa lebih dingin. Hampa. Kosong. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi surganya, kini ia terusir seperti sampah. Dibuang oleh suami yang ia puja dan ibu mertua yang ia coba hormati, demi seorang wanita manipulatif yang baru mereka kenal. 5 tahun pengabdiannya, kesetiaannya, cintanya yang tulus, semuanya lenyap dalam sekejap. Ia sendirian, tanpa tujuan, di tengah gerimis yang mulai menderas. Dunia Alina seakan runtuh menjadi serpihan-serpihan kecil. Setiap langkah yang ia ambil menjauhi rumah itu terasa begitu berat, seolah kakinya terikat rantai yang tak terlihat. Gerimis kini telah berubah menjadi hujan yang cukup deras, membuat daster sederhana yang melekat di tubuhnya basah kuyup dan terasa dingin di kulit. Ia tidak punya apa-apa. Ponsel, dompet, semua barang berharganya tertinggal di dalam kamar yang kini mungkin tidak akan pernah bisa ia masuki lagi. Ia terus berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan komplek perumahan yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan tetesan air hujan di aspal, menciptakan suasana yang semakin kelam. Ia tidak tahu harus kemana. Otaknya buntu. Rasa sakit di hatinya begitu mendominasi, hingga ia tidak bisa berpikir jernih. Haruskah ia mencari tumpangan? Tapi kemana? Haruskah ia meminta tolong pada tetangga? Rasa malu menghantamnya. Apa yang akan ia katakan? Bahwa ia baru saja diusir oleh suami dan ibu mertuanya? Gambaran wajah Damar yang diam membisu saat ia diseret keluar terus berkelebat di benaknya. Setiap kali muncul, selalu diiringi oleh rasa sakit yang menusuk. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan di tengah hujan dan keputusasaan yang melanda. Tiba-tiba, dari belakangnya, sorot lampu mobil yang sangat terang menembus tirai hujan. Alina menyipitkan matanya, sedikit terganggu oleh cahaya itu. Ia menepi, mengira itu hanya mobil warga komplek yang akan lewat. Namun, mobil itu justru melambat dan berhenti tepat di sampingnya. Mobil itu besar, hitam legam, dan berkilauan meski basah oleh air hujan. Sebuah sedan mewah yang sangat mencolok di lingkungan perumahan sederhana ini. Alina tidak terlalu mengerti tentang mobil, tapi ia tahu mobil seperti ini harganya sangat mahal. Ia menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya siapa pemiliknya. Perlahan, kaca jendela di kursi penumpang belakang turun secara elektrik tanpa suara. Di baliknya, duduk seorang pria parubaya dengan wajah yang sangat familiar bagi Alina. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi,
dengan rambut yang sudah memutih di beberapa bagian, namun tetap menunjukkan wibawa. Wajahnya yang tenang tampak begitu kontras dengan kekacauan yang sedang Alina rasakan. "Nona Alina," panggil pria itu dengan suara yang dalam dan penuh hormat. Alina tertegun. Nama itu, panggilan itu, sudah 5 tahun lebih ia tidak mendengarnya. Di dunia kecilnya bersama Damar, ia hanyalah Alina. Panggilan, Nona Alina, terasa seperti gema dari kehidupan lain, kehidupan yang telah ia tinggalkan. "Pak Seto," bisik Alina tak percaya. Air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena sedikit kelegaan yang datang tiba-tiba. Sementara itu, di dalam rumah, suasana masih tegang. Setelah membanting pintu, Ibu Lydia masih mengatur napasnya yang memburu karena amarah. Damar masih berdiri di dekat pintu, punggungnya menghadap ibu dan kekasihnya. Pikirannya berkecamuk. Ada sebagian kecil dari dirinya yang merasa bersalah, tetapi rasa itu segera ia tepis, meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan terbaik untuk ketenangannya. "Bagus. Akhirnya sumber masalah di rumah ini pergi juga," kata Ibu Lydia dengan puas. "Sekarang kamu bisa memulai hidup baru yang lebih baik, Damar. Bersama Bella." Bella mendekati Damar dan memegang lengannya dengan lembut. "Mas Damar, jangan sedih, ya? Semua akan baik-baik saja," ucapnya dengan suara manja. Tepat saat itu, perhatian mereka teralihkan oleh suara mobil yang berhenti di depan rumah. Suara mesinnya terdengar halus dan bertenaga, sangat berbeda dari mobil-mobil yang biasa berlalu lalang. Penasaran, Ibu Lydia mengintip dari jendela ruang tamu. Damar dan Bella ikut mendekat. Mata mereka bertiga terbelalak. Di bawah guyuran hujan, sebuah mobil BMW seri 7 hitam berhenti tepat di tempat Alina berdiri tadi. "Mobil siapa itu? Mewah sekali," gumam Ibu Lydia, matanya tidak berkedip. "Mungkin salah alamat," sahut Damar, namun hatinya merasa tidak enak. Kejutan mereka tidak berhenti di situ. Mereka melihat kaca jendela mobil turun dan Alina tampak berbicara dengan seseorang di dalam. Lalu, pintu mobil terbuka. Dari pintu depan, Pak Seto keluar dengan sigap sambil membuka payung besar. Bukan hanya itu, dari 2 mobil lain yang ternyata mengikuti di belakangnya, 4 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam ikut turun. 2 orang membuka payung dan dengan cepat menghampiri Pak Seto dan Alina, membentuk formasi seolah sedang melindungi aset yang paling berharga. 2 lainnya berdiri tegap di samping mobil, mengamati keadaan sekitar dengan waspada. Mulut Ibu Lydia ternganga. Damar membeku di tempatnya, matanya terpaku pada pemandangan di luar. Bella pun kehilangan kata-kata. Pria berjas abu-abu itu, Pak Seto, membukakan pintu belakang untuk Alina dengan sangat hormat. Ia bahkan menahan payung agar tidak ada setetes pun air hujan yang mengenai Alina saat masuk ke dalam mobil. Perlakuan itu seperti yang biasa mereka lihat di film-film tentang orang kaya raya. "Siapa mereka? Siapa perempuan itu sebenarnya?" desis Ibu Lydia, suaranya bergetar antara kaget dan tidak percaya. Damar tidak bisa menjawab. Selama 5 tahun menikah, Alina selalu mengatakan bahwa ia yatim piatu dan berasal dari desa terpencil. Ia hidup sangat sederhana, tidak pernah meminta barang-barang mewah, dan selalu bersikap rendah hati. Gambaran Alina yang ia kenal sangat bertolak belakang dengan adegan yang sedang ia saksikan. Wanita yang baru saja ia usir dengan hina, kini dijemput oleh konvoi mobil mewah dan beberapa pengawal pribadi. Alina sudah berada di dalam mobil. Interiornya yang hangat dan beraroma kulit mewah terasa seperti dunia lain. Pak Seto masuk dan duduk di kursi depan, di samping sopir. Ia berbalik sedikit. "Nona baik-baik saja? Maaf kami terlambat. Kami baru mendapat kabar Nona meninggalkan kediaman setelah sistem pelacak darurat di cincin Nona aktif," jelas Pak Seto dengan tenang. Alina hanya mengangguk lemah, terlalu lelah untuk berbicara. Ia baru ingat cincin pernikahan sederhana yang ia pakai. Itu bukan cincin biasa. Itu adalah hadiah dari ayahnya sebelum ia pergi, dilengkapi dengan pelacak darurat yang akan aktif jika ia menekan batunya dengan cara tertentu. Dalam keputusasaannya tadi, ia tanpa sadar telah menekannya. "Kita kembali ke kediaman utama, Nona?" tanya Pak Seto lagi. Alina mengangguk sekali lagi. Kediaman utama. Rumah megah yang sudah 5 tahun tidak ia injak. Tempat di mana ia seharusnya berada. Mobil BMW itu mulai bergerak maju dengan mulus, diikuti oleh 2 mobil pengawal di belakangnya. Konvoi mobil mewah itu perlahan meninggalkan jalanan komplek, meninggalkan genangan air dan 3 pasang mata yang masih menatap dengan syok dari balik jendela. Damar menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah pertanyaan besar kini menghantam benaknya dengan kekuatan penuh. Perjalanan di dalam mobil BMW itu terasa seperti melintasi 2 dunia yang berbeda. Di luar,
Hujan deras masih mengguyur bumi, menciptakan tirai kelabu yang memburamkan pemandangan. Namun di dalam kabin, suasana begitu tenang dan hangat. Suara hujan nyaris tak terdengar, teredam oleh material kedap suara yang membungkus mobil mewah ini. Alina menyandarkan kepalanya yang terasa berat di sandaran jok kulit yang empuk. Kehangatan dari selimut kasmir yang disampirkan Pak Seto di bahunya perlahan mulai mengusir rasa dingin yang tadi menggigit tulangnya. Namun, kehangatan itu tidak mampu mencapai hatinya yang terasa membeku. Pak Seto, dari kursi depan, memandang Alina melalui kaca spion tengah dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Ia sudah mengabdi pada keluarga Surya Kencana sejak Alina masih kecil. Ia melihatnya tumbuh dari seorang gadis kecil yang ceria, menjadi seorang wanita dewasa. Baginya, Alina bukan sekadar majikan, melainkan sudah seperti putrinya sendiri. Melihatnya dalam keadaan basah kuyup dan putus asa di pinggir jalan tadi, membuat hatinya ikut riris. Nona ingin singgah di suatu tempat terlebih dahulu? Atau langsung kembali ke kediaman utama? Tanya Pak Seto dengan suara pelan, hati-hati agar tidak mengganggu Alina. Alina menggeleng lemah. Langsung pulang saja, Pak, jawabnya lirih. Pulang. Kata itu terasa aneh di lidahnya. Selama 5 tahun terakhir, pulang, baginya berarti kembali ke rumah sederhana yang ia tinggali bersama Damar. Kini, kata itu membawanya kembali ke sebuah istana megah yang sengaja ia tinggalkan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Alina menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Bayangan wajahnya yang pucat terpantul di sana, dan di belakang bayangan itu, lampu-lampu kota yang dilewati tampak kabur dan memanjang. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke sebuah percakapan di sore hari yang menentukan seluruh jalan hidupnya. Saat itu usianya 23 tahun, baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri dengan predikat terbaik. Ia duduk berhadapan dengan ayahnya, Tuan Adrian Surya Kencana, di ruang kerja pribadinya yang megah. Ruangan itu dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi, perabotan kayu jati yang kokoh, dan aroma kopi robusta yang khas. Ayahnya adalah sosok yang sangat ia hormati dan sayangi, seorang pria bijaksana yang membangun Mahakarya Group dari nol menjadi salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Jadi, kamu benar-benar serius dengan permintaanmu ini, Alina? Tanya Tuan Adrian sambil meletakkan cangkir kopinya. Tatapan matanya tajam namun penuh kasih sayang. Alina mengangguk mantap. Iya, ayah. Alina ingin merasakan hidup seperti orang biasa. Alina ingin bekerja, memulai semuanya dari bawah. Dan yang terpenting, Alina ingin menemukan seseorang yang mencintai Alina apa adanya, bukan karena Alina adalah putri Adrian Surya Kencana. Ayahnya menghela napas panjang. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang mansion mereka yang luas. Ayah mengerti keinginanmu, Nak. Dunia yang kita tinggali ini terkadang bisa sangat palsu. Banyak orang mendekat karena nama dan harta, bukan karena ketulusan. Tapi, dunia di luar sana juga bisa sangat kejam. Ayah hanya khawatir kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Alina sanggup, ayah. Ayah sendiri yang mengajari Alina untuk menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Sahut Alina, ikut berdiri dan menghampiri ayahnya. Selama ini Alina hidup di dalam sangkar emas. Alina punya segalanya, tapi Alina tidak pernah benar-benar merasa hidup. Izinkan Alina mencari kebahagiaan Alina sendiri, dengan cara Alina sendiri. Tuan Adrian terdiam sejenak, memandangi wajah putri satu-satunya itu. Ia melihat tekad yang kuat di sana, tekad yang sama seperti yang ia miliki saat muda dulu. Akhirnya, ia tersenyum tipis. Baiklah, ayah akan mengizinkanmu. Ayah akan mengatur agar identitasmu disembunyikan. Kamu bisa menggunakan nama ibumu dan memulai hidup baru di kota lain. Ayah tidak akan ikut campur, kecuali jika kamu benar-benar dalam bahaya. Ia kemudian mengambil sebuah kotak beludru kecil dari laci mejanya, dan memberikannya pada Alina. Di dalamnya ada sebuah cincin emas putih dengan mata berlian kecil yang tampak sederhana. Pakai ini. Ini bukan sekadar cincin. Di dalamnya ada alat pelacak darurat. Jika kamu dalam bahaya besar dan tidak bisa menghubungi siapapun, tekan batu berliannya 3 kali. Pak Seto dan timnya akan segera menemukanmu. Anggap ini jimat pelindung dari ayah. Alina memeluk ayahnya dengan erat. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Hiduplah dengan baik, Nak. Temukan kebahagiaanmu. Tapi ingat satu hal, bisik ayahnya. Jika dunia luar menyakitimu, jangan pernah ragu untuk pulang. Rumah ini akan selalu menjadi tempatmu kembali. Air mata menetes dari sudut mata Alina, membuyarkan lamunannya. Ayahnya telah tiada 2 tahun lalu karena serangan jantung. Selama 5 tahun ini, ia benar-benar hidup sesuai keinginannya.
Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, tinggal di rumah kontrakan sederhana, hingga akhirnya bertemu Damar. Damar saat itu adalah seorang pria yang tampak begitu tulus, pekerja keras, dan sederhana. Ia jatuh cinta pada Damar yang melihatnya hanya sebagai Alina, gadis biasa dari desa. Ia rela meninggalkan pekerjaannya setelah menikah, mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjadi istri yang baik. Bahkan saat Ibu Lydia mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Ia pikir, ia telah menemukan kebahagiaan yang ia cari. Ternyata, semua itu hanya ilusi. Rumah tangga yang ia kira dibangun di atas cinta yang tulus, ternyata begitu rapuh. Fondasinya tidak mampu menahan gempuran dari ibu mertua yang tamak dan kehadiran wanita lain yang licik. Damar, pangeran sederhananya, ternyata adalah seorang pria lemah yang tidak punya pendirian. Ia mengorbankan segalanya demi cinta itu, meninggalkan istananya untuk tinggal di gubuk. Dan hari ini, ia diusir dari gubuk itu. Dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Rasa sakit itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih keras. Kemarahan. Kekecewaan yang mendalam telah membunuh habis kesedihannya, menyisakan bara api di dalam dadanya. Ia telah memberikan cinta, dibalas dengan penghinaan. Ia memberikan kesetiaan, dibalas dengan pengkhianatan. Mereka telah menginjak-injak ketulusannya, meremehkan pengorbanannya, dan membuangnya seolah ia tidak berharga. Alina menegakkan punggungnya. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan punggung tangannya. Wajahnya yang tadi pucat dan putus asa, kini berubah menjadi keras dan penuh tekad. Ia menatap bayangannya sekali lagi di jendela mobil. Wanita yang balas menatapnya bukan lagi Alina si istri penurut yang lemah. Itu adalah wajah Alina Surya Kencana, pewaris tunggal Mahakarya Group. Darah dan didikan ayahnya mengalir deras di dalam dirinya. Ayahnya tidak membesarkannya untuk menjadi wanita yang pasrah saat ditindas. Pak Seto, panggilnya, suaranya kini terdengar berbeda. Lebih tegas, lebih dingin, dan penuh otoritas. Pak Seto yang sejak tadi mengamatinya, langsung menjawab dengan sigap. Iya, Nona Alina. Hubungi seluruh jajaran Dewan Direksi Mahakarya Group. Siapkan juga tim kuasa hukum terbaik kita. Adakan rapat umum pemegang saham luar biasa secepat mungkin. Agenda utamanya adalah pengangkatan saya sebagai direktur utama yang baru, menggantikan posisi ayah. Pak Seto tertegun sejenak, namun kemudian senyum tipis penuh kebanggaan terukir di wajahnya. Nona mudanya telah kembali. Baik, Nona. Akan saya laksanakan segera. Alina mengangguk. Matanya kini menatap lurus ke depan, menembus kegelapan malam dan tirai hujan. Damar, Ibu Lydia, Bella. Mereka pikir mereka telah membuang seorang wanita biasa yang tidak berdaya. Mereka akan segera belajar, bahwa yang mereka buang bukanlah batu kerikil. Mereka telah membuang sebuah berlian. Dan berlian ini akan kembali dengan kilau yang akan menyilaukan mata mereka, sebelum akhirnya menghancurkan dunia kecil mereka yang penuh kepalsuan. Waktu untuk menangis sudah selesai. Sekarang adalah waktunya untuk bangkit dan mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Gerbang hitam yang menjulang tinggi itu terbuka secara otomatis tanpa suara, menampakkan jalan masuk pribadi yang diapit oleh taman-taman bergaya Eropa yang terawat sempurna. Konvoi 3 mobil itu bergerak mulus di atas jalanan beraspal yang halus, menuju ke sebuah bangunan megah yang berdiri kokoh di ujung jalan. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah sebuah mansion. Kediaman utama keluarga Surya Kencana. Tempat Alina dilahirkan dan dibesarkan, sebuah istana yang telah ia tinggalkan selama 5 tahun. Saat mobil BMW itu berhenti tepat di lobi utama, belasan pelayan rumah tangga sudah berbaris rapi, dipimpin oleh kepala pelayan, Bei Asih, wanita yang sudah mengasuhnya sejak kecil. Begitu Pak Seto membukakan pintu untuknya, Alina melangkah keluar. Pakaiannya masih daster sederhana yang lembab, rambutnya sedikit berantakan. Namun, aura yang ia pancarkan sama sekali berbeda. Tatapan matanya tajam, langkahnya mantap. Para pelayan menunduk hormat, beberapa di antara mereka tampak berkaca-kaca melihat kepulangan nona muda mereka. Selamat datang kembali, Nona muda, sapa Bei Asih dengan suara bergetar menahan haru. Alina tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sepenuhnya mencapai matanya. Saya pulang, Bei. Hanya 2 kata itu, namun cukup untuk menandakan sebuah era baru telah dimulai. Tanpa banyak bicara, Alina langsung menuju kamarnya di lantai 2. Kamar pribadinya yang luasnya mungkin setara dengan separuh rumah Damar. Semua perabotannya masih sama persis seperti saat ia tinggalkan, terawat dengan baik dan bersih. Ia berdiri sejenak di tengah ruangan, lalu berjalan menuju lemari pakaian raksasa yang menempati satu sisi dinding. Ia membukanya. Deretan gaun,
setelan kerja, dan pakaian dari desainer ternama tergantung rapi. Di sisi lain, koleksi tas dan sepatu mahal tertata apik di rak-rak kaca. Ia menyentuh salah satu blazer sutra berwarna hitam, merasakan kelembutan kainnya. Inilah dunianya yang sesungguhnya. Dunia yang coba ia lupakan. Beberapa jam kemudian, Alina yang berbeda muncul dari kamar itu. Daster lusuh telah berganti dengan setelan celana panjang berwarna putih gading yang pas di badan, dipadukan dengan blazer berwarna senada dan kamisol sutra di dalamnya. Rambutnya yang panjang ditata menjadi sanggul modern yang elegan oleh penata rambut pribadinya yang dipanggil segera. Wajahnya dipoles riasan tipis namun tegas, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan sorot matanya yang tajam. Di kakinya, sepasang stiletto Christian Louboutin hitam menambah tinggi dan wibawanya. Transformasinya begitu total. Wanita rapuh yang menangis di tengah hujan tadi malam telah lenyap, digantikan oleh seorang CEO yang siap berperang. Ia menuruni tangga utama dengan langkah yang penuh percaya diri. Di ruang bawah, Pak Seto dan tim kuasa hukumnya sudah menunggu. Mereka memberinya laporan singkat mengenai kondisi perusahaan dan persiapan rapat. Alina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang cerdas dan tajam, menunjukkan bahwa selama ini ia mungkin menjauh, tetapi tidak pernah benar-benar buta terhadap bisnis keluarganya. Pagi itu, di gedung pencakar langit Mahakarya Tower, suasana ruang rapat dewan direksi terasa tegang. Para direktur yang sebagian besar adalah pria-pria tua, kolega ayahnya, berbisik-bisik. Mereka terkejut dengan pengumuman RUPS luar biasa yang begitu mendadak. Mereka tahu Alina adalah pewaris tunggal, tetapi selama ini mereka menganggapnya hanya sebagai seorang gadis manja yang tidak tertarik pada bisnis. Mereka mengira kepemimpinan akan terus dipegang oleh direktur interim yang sudah mereka siapkan. Pintu ruang rapat terbuka. Alina melangkah masuk, diikuti oleh Pak Seto dan tim hukumnya. Seluruh ruangan mendadak senyap. Semua mata tertuju padanya. Mereka melihat seorang wanita muda yang cantik, namun yang lebih mendominasi adalah aura kekuasaan dan ketenangan yang menguar dari dirinya. Ia berjalan ke ujung meja, ke kursi utama yang dulu selalu diduduki oleh ayahnya. Tanpa menunggu dipersilakan, ia langsung duduk dan menatap satu persatu wajah para direktur itu. "Selamat pagi, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih sudah hadir," sapanya. Suaranya terdengar jernih dan tenang, namun menggema di seluruh ruangan. "Saya tahu pertemuan ini sangat mendadak. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa ditunda lagi. Seperti yang kalian semua tahu, saya, Alina Surya Kencana, adalah pemegang saham mayoritas di perusahaan ini. Dan mulai hari ini, saya akan mengambil alih posisi ayah saya sebagai Direktur Utama Mahakarya Group." Beberapa direktur tampak gelisah. Salah satu yang paling senior, Pak Tirtayasa, berdeham. "Nona Alina, dengan segala hormat, kami turut berbahagia atas kembalinya Anda. Namun, memimpin perusahaan sebesar ini membutuhkan pengalaman." Alina memotongnya dengan tatapan dingin. "Pengalaman, Pak Tirtayasa? Apakah pengalaman menaikkan biaya produksi sebesar 15% dalam 2 tahun terakhir yang Anda maksud? Atau pengalaman membiarkan 2 proyek besar kita direbut oleh kompetitor karena negosiasi yang lambat?" Pak Tirtayasa langsung pucat. Alina baru saja menyebutkan 2 kegagalan terbesarnya secara akurat. Alina melanjutkan, suaranya tetap tenang namun menusuk. "Saya mungkin tidak duduk di kantor ini selama 5 tahun terakhir. Tapi jangan pernah berpikir saya buta. Saya membaca setiap laporan keuangan, saya mempelajari setiap pergerakan pasar. Ayah saya mendidik saya untuk menjadi penerusnya, bukan untuk menjadi pajangan. Mahakarya Group adalah warisannya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun, sekali lagi, siapapun, merusaknya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Saya tidak di sini hanya untuk meneruskan warisan ayah saya. Saya di sini untuk melampauinya. Apakah ada yang berkeberatan?" Tidak ada satupun yang berani bersuara. Mereka semua tertunduk, terintimidasi oleh ketegasan dan pengetahuan yang baru saja ditunjukkan oleh wanita muda di hadapan mereka. Di hari pertamanya kembali, Alina Surya Kencana telah menegaskan siapa yang memegang kendali. Sementara itu, di belahan kota yang lain, pagi di rumah Damar dimulai dengan kekacauan. Setelah semalaman tidak bisa tidur nyenyak karena terus memikirkan kejadian semalam, Damar terbangun dengan kepala pusing. Ia turun ke bawah, berharap menemukan sarapan dan kopi panas seperti yang biasa disiapkan Alina. Namun, yang ia temukan adalah dapur yang berantakan. Bella, dengan wajah cemberut, sedang mencoba membuat nasi goreng yang sebagiannya sudah gosong di wajan. "Ini semua karena kompornya aneh. Susah sekali dinyalakan," keluh Bella saat melihat Damar. Ibu Lydia keluar dari kamarnya dengan wajah yang tidak kalah masam.
Bukan kompornya yang aneh, tapi kamu yang tidak bisa memasak. Dulu Alina setiap pagi sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Kopi untuk Damar, teh hangat untuk ibu. Rumah juga selalu bersih. Kamu? Loh, kok jadi menyalahkan Bella? Kan ibu yang bilang Bella lebih baik dari Mbak Alina? Balas Bella, tidak mau kalah. Sifat aslinya yang manja dan tidak mau disalahkan mulai tampak jelas. Damar memijat pelipisnya. Sudah, jangan bertengkar pagi-pagi. Ia mencoba mengambil alih wajan dari Bella, namun nasi goreng itu sudah tidak bisa diselamatkan. Akhirnya, mereka bertiga hanya sarapan dengan roti tawar yang diolesi mentega seadanya. Tidak ada lagi kehangatan dan aroma masakan lezat yang biasa mengisi rumah itu di pagi hari. Ketiadaan Alina terasa begitu nyata. Rumah itu terasa hampa dan dingin. Sepanjang hari, pertengkaran-pertengkaran kecil terus terjadi. Ibu Lydia mengeluh karena cucian menumpuk. Bella menolak mencuci dengan alasan tangannya bisa rusak. Damar, yang pikirannya sudah penuh dengan misteri siapa sebenarnya Alina, menjadi semakin stres mendengar ocehan ibu dan kekasihnya. Ia sadar, ketenangan yang ia harapkan dengan mengusir Alina, ternyata tidak pernah datang. Justru sebaliknya, rumahnya kini berubah menjadi medan perang untuk hal-hal sepele. Ia membuang istrinya yang penurut dan rajin, dan menggantinya dengan dua wanita yang sama-sama egois dan terus menuntut perhatiannya. Di tengah kekacauan itu, bayangan mobil BMW mewah dan para pengawal yang menjemput Alina terus menghantuinya. Perasaan tidak enak mulai merayap di hatinya, sebuah firasat bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Beberapa minggu berlalu sejak Alina mengambil alih kemudi Mahakarya Group. Ia beradaptasi dengan cepat, seolah 5 tahun masa hiatusnya tidak pernah terjadi. Pagi-pagi sekali ia sudah berada di kantornya yang terletak di lantai teratas Mahakarya Tower. Ruangan itu didesain dengan gaya minimalis modern, didominasi warna putih dan abu-abu dengan aksen kayu ek, sangat berbeda dengan ruang kerja ayahnya yang klasik dan penuh perabotan berat. Dari jendela kaca raksasa di belakang mejanya, ia bisa melihat seluruh penjuru kota terhampar di bawahnya. Pemandangan itu selalu memberinya perspektif, mengingatkannya betapa besar dunia ini dan betapa kecil masalah pribadinya jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang kini ia emban. Hari-harinya dipenuhi dengan rapat maraton, menganalisis ratusan lembar laporan, dan membuat keputusan-keputusan strategis yang akan menentukan nasib puluhan ribu karyawannya. Ia bekerja tanpa lelah, seolah ingin menumpahkan seluruh energi dan pikirannya ke dalam pekerjaan untuk mengusir bayangan pengkhianatan yang terkadang masih coba mengusiknya di malam hari. Staf dan para direktur yang awalnya meragukannya, kini menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Alina Suryakencana bukan sekadar pewaris, ia adalah seorang pemimpin sejati. Suatu sore, saat sedang meninjau daftar proposal proyek yang masuk ke berbagai anak perusahaan, matanya terpaku pada sebuah nama. PT Cipta Gemilang. Nama perusahaan tempat Damar bekerja. Proposal itu ditujukan kepada Mahakarya Property, salah satu pilar bisnis terpenting di grupnya, untuk sebuah proyek pembangunan kawasan hunian terpadu. Jantung Alina berdetak sedikit lebih cepat. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Takdir terkadang punya cara yang ironis untuk menyajikan sebuah kesempatan. Ini bukan lagi tentang rasa sakit, ini adalah tentang strategi. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Tolong panggil Pak Wibowo untuk menghadap saya. Bawa serta seluruh dokumen proposal dari PT Cipta Gemilang, perintahnya dengan suara tenang. Tak lama kemudian, Pak Wibowo, Kepala Mahakarya Property, masuk ke ruangannya dengan membawa tumpukan dokumen tebal. Pria itu tampak antusias. Nona Direktur memanggil saya? Apakah ini terkait proposal dari Cipta Gemilang? Proyek yang sangat menjanjikan, Nona. Lokasinya strategis, dan tim mereka terlihat sangat solid, katanya membuka percakapan. Alina mempersilakan Pak Wibowo duduk. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun atas antusiasme itu. Ia membuka dokumen proposal di hadapannya, membolak-balik halamannya dengan saksama. Matanya bergerak cepat, memindai setiap angka, setiap data, dan setiap klausul. Menjanjikan, Anda bilang? Tanya Alina tanpa mengangkat wajahnya dari kertas-kertas itu. Betul, Nona. Proyeksi keuntungan mereka cukup impresif. Impresif di atas kertas. Pak Wibowo, potong Alina, akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam. Studi kelayakan pasar mereka terlalu optimis. Mereka menggunakan data pertumbuhan properti dari 3 tahun lalu, sebelum pasar mengalami perlambatan seperti sekarang. Analisis risiko mereka juga sangat dangkal. Mereka tidak memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga bank sentral dalam 6 bulan ke depan yang bisa memukul daya beli konsumen. Pak Wibowo terdiam.
Ia tidak menyangka Alina akan menganalisis sedalam itu. Alina melanjutkan, kini suaranya terdengar lebih dingin. Dan yang paling fatal, struktur pembiayaan mereka sangat lemah. Mereka terlalu bergantung pada pinjaman bank dan pra-penjualan. Jika unit tidak terjual sesuai target di 3 bulan pertama, arus kas mereka akan langsung negatif dan proyek ini bisa mangkrak. Mahakarya Property tidak akan mempertaruhkan reputasinya untuk bekerja sama dengan mitra yang fundamentalnya serapuh ini. Ia menutup dokumen itu dengan satu gerakan tegas. Proposal ini ditolak. Cari mitra lain yang lebih kompeten. Keputusan itu final. Pak Wibowo hanya bisa mengangguk patuh, takjub dengan ketajaman analisis bos barunya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik alasan-alasan bisnis yang sangat logis itu, ada sebilah pedang pembalasan yang baru saja diayunkan dengan presisi yang mematikan. Di kantor PT Cipta Gemilang, Damar sedang berada di puncak kepercayaan dirinya. Proyek yang ia pimpin untuk diajukan ke Mahakarya Property adalah tiket emasnya. Bosnya, Pak Budi, sudah berjanji akan memberinya posisi manajer dan bonus akhir tahun yang sangat besar jika proyek ini berhasil disetujui. Ia sudah membayangkan akan menggunakan uang itu untuk merenovasi rumah, membelikan ibunya perhiasan baru, dan tentu saja, menuruti semua keinginan Bella. Kemenangan ini akan membuktikan kepada ibunya bahwa ia bisa sukses. Bahkan setelah berpisah dengan Alina yang dianggap sebagai pembawa sial. Ia sedang bercengkerama dengan rekan-rekannya di pantry, sesumbar tentang presentasinya yang brilian, saat telepon di mejanya berdering. Itu adalah panggilan dari sekretaris Pak Budi, memintanya segera datang ke ruangan bos. Dengan senyum lebar, Damar berjalan menuju ruangan itu, yakin bahwa ia akan menerima kabar baik. Namun, senyumnya langsung lenyap begitu melihat wajah Pak Budi yang merah padam karena marah. "Duduk," bentak bosnya itu. Damar duduk dengan perasaan was-was. "Bisa kamu jelaskan ini?" Pak Budi melempar sebuah email yang sudah dicetak ke atas meja. Judulnya, Pemberitahuan Penolakan Proposal Proyek. Damar membacanya dengan cepat. Matanya terbelalak tak percaya. Ditolak. Proposalnya ditolak mentah-mentah dengan alasan analisis yang lemah dan fundamental yang rapuh. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Bagaimana bisa ditolak? Bukankah mereka sudah memberikan sinyal positif sebelumnya? Tanya Damar dengan suara bergetar. Itu sebelum proposal kita sampai ke meja direktur utama mereka yang baru. Seru Pak Budi sambil menggebrak meja. Mereka bilang proposal kita sampah. Memalukan. Kamu bilang semuanya sudah sempurna. Kamu bilang proyek ini pasti berhasil. Gara-gara kamu, perusahaan kita kehilangan kesempatan emas dan citra kita hancur di depan Mahakarya Group. Promosi yang saya janjikan? Lupakan. Bonus? Jangan harap. Kamu beruntung saya tidak memecatmu hari ini juga. Sekarang keluar dari ruangan saya. Damar berjalan keluar dari ruangan Pak Budi dengan langkah gontai. Tatapan sinis dari rekan-rekannya seolah menusuk punggungnya. Pria yang beberapa menit lalu menjadi pusat perhatian, kini menjadi bahan cemoohan. Ia kembali ke mejanya, terduduk lemas di kursinya. Kepalanya terasa pening. Semuanya hancur berantakan. Ia tidak mengerti apa yang salah. Ia merasa sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang sengaja menjegalnya. Perjalanan pulang terasa sangat menyiksa. Stres karena pekerjaan kini bercampur dengan rasa takut akan reaksi ibu dan Bella di rumah. Ia mengemudikan mobilnya dengan pikiran kosong. Langit sore yang mendung seolah mencerminkan suasana hatinya yang kelabu. Sementara itu, puluhan kilometer darinya, di puncak Mahakarya Tower, Alina baru saja menyelesaikan rapat terakhirnya. Ia berdiri di depan jendela kantornya, menyesap teh melati hangat sambil memandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan yang dingin. Ini baru permulaan. Langkah pertama telah berhasil. Damar telah merasakan pukulan pertama, pukulan yang menghantam karir dan harga dirinya. Dan ia sama sekali tidak tahu siapa yang telah melepaskan pukulan itu. Damar mendorong pintu depan rumahnya dengan lesu. Suara derit engsel pintu yang biasanya tidak ia perhatikan, kini terdengar begitu mengganggu di telinganya. Ia berharap bisa menemukan ketenangan setelah melewati hari yang buruk di kantor, tetapi harapannya pupus seketika. Dari ruang tengah, ia sudah bisa mendengar suara ibunya dan Bella yang sedang berdebat. Suara mereka terdengar tajam dan tidak menyenangkan, memenuhi rumah kecil itu dengan energi negatif. "Aku kan sudah bilang, aku tidak suka makan sayur pare. Kenapa ibu sengaja memasaknya?" Terdengar suara Bella yang manja dan kesal. "Ini rumahku, aku memasak apa yang aku suka. Kalau tidak mau, ya jangan makan." Anak manja, bisanya hanya menghabiskan uang saja.
balas Ibu Lydia tak kalah sengit. Damar menghela napas panjang. Pemandangan seperti ini sudah menjadi santapan sehari-hari selama beberapa minggu terakhir. Ia meletakkan tas kerjanya di atas sofa dan mencoba menengahi. Ada apa lagi ini? Kenapa harus bertengkar hanya karena makanan? Melihat kedatangan Damar, kedua wanita itu langsung mengalihkan perhatian padanya. Mereka seolah berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dan pembelaan darinya. Ini loh, Damar, lihat kelakuan calon istrimu ini. Sudah tidak bisa memasak. Disiapkan makanan malah pilih-pilih. Boros lagi, kemarin minta dibelikan tas baru, padahal tasnya sudah banyak. Aduh Ibu Lydia. Bella cemberut, matanya mulai berkaca-kaca, jurus andalannya. Mas Damar, kan Mas sendiri yang janji mau belikan Bella tas baru kalau proyek Mas berhasil. Ibu kok jadi mengungkit-ungkit masalah itu? Mas, bilang sama Ibu, Mas, rengeknya sambil memegang lengan Damar. Nama, proyek, disebut, dan luka di hati Damar kembali terasa perih. Wajahnya yang sudah kusut menjadi semakin muram. Ia melepaskan tangan Bella dari lengannya dengan perlahan. Proyek itu gagal, ucapnya dengan suara pelan dan berat. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Ibu Lydia dan Bella saling berpandangan, lalu menatap Damar dengan ekspresi kaget. Gagal? Bagaimana bisa gagal? Tanya Ibu Lydia dengan nada tidak percaya. Ditolak, jawab Damar singkat. Ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan detail penghinaannya di kantor tadi. Raut wajah Bella langsung berubah. Kekecewaan terlihat jelas di matanya. Tas baru yang ia idam-idamkan lenyap sudah. Kok bisa sih? Mas? Bukannya Mas bilang proyek ini pasti berhasil? Tanyanya dengan nada menuntut, lupa dengan akting sedihnya. Ya mana aku tahu. Namanya juga bisnis. Ada berhasil ada gagal. Sentak Damar, emosinya yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak. Ia lelah dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti penyebabnya. Suasana menjadi semakin tidak enak. Harapan akan adanya pemasukan besar kini pupus. Ibu Lydia mulai mengomel, menyalahkan nasib sial dan kinerja Damar yang menurun. Bella diam dengan wajah masam, sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mencari pelampiasan lain. Malam itu, mereka makan malam dalam keheningan yang canggung. Makanan terasa hambar, dan rumah yang dulu terasa hangat kini seperti dipenuhi duri-duri tak kasat mata. Hari-hari berikutnya, kondisi keuangan mereka benar-benar terasa dampaknya. Tanpa bonus yang diharapkan, Damar harus lebih ketat mengatur pengeluaran. Namun, kebiasaan boros Bella dan tuntutan Ibu Lydia tidak berkurang. Bella masih sering memesan makanan mahal secara daring dengan alasan tidak sempat memasak. Ibu Lydia juga meminta jatah bulanan yang sama, tidak mau tahu kondisi keuangan anaknya. Rumah pun semakin tidak terurus. Pakaian kotor menumpuk, debu mulai terlihat di sudut-sudut ruangan, dan dapur seringkali dibiarkan berantakan. Hal-hal kecil yang dulu selalu dibereskan oleh tangan terampil Alina, kini menjadi sumber pertengkaran baru setiap hari. Puncaknya terjadi di akhir bulan. Sebuah surat tagihan kartu kredit datang, dan jumlahnya membuat mata Damar terbelalak. Angkanya membengkak 2 kali lipat dari biasanya. Ia tahu, sebagian besar adalah tagihan dari pembelian-pembelian impulsif Bella. Malam itu, ia membawa surat tagihan itu ke ruang tengah, tempat ibu dan kekasihnya sedang menonton televisi. Bella, bisa jelaskan ini? Tanya Damar, mencoba menahan emosinya sambil menunjukkan surat tagihan itu. Bella meliriknya sekilas. Itu kan cuma belanja keperluanku, Mas. Baju, make up. Wajar kan perempuan butuh itu semua? Jawabnya enteng. Wajar? Tapi jumlahnya tidak wajar. Bella, gaji Mas bulan ini hanya cukup untuk membayar ini dan cicilan rumah. Kita harus berhemat. Suara Damar mulai meninggi. Ibu Lydia yang mendengar kata, hemat, langsung ikut campur. Kenapa jadi kami yang harus hemat? Itu kan kewajibanmu sebagai laki-laki untuk menafkahi kami. Jangan-jangan kamu yang tidak becus cari uang. Cukup, Bu, teriak Damar, sudah tidak tahan lagi. Aku sudah pusing di kantor, di rumah pun begini. Kalian tidak ada yang mau mengerti. Loh, kok jadi marah-marah sama kita? Sahut Bella, kini ia benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Wajah manisnya hilang, digantikan oleh ekspresi ketus. Mas Damar sendiri kan yang mengajak Bella tinggal di sini, berjanji akan membahagiakan Bella. Kalau sekarang Mas merasa terbebani, itu bukan salah Bella. Benar, timpal Ibu Lydia, kini ia bersekutu dengan Bella untuk melawan anaknya sendiri. Dulu waktu ada Alina, kamu tidak pernah sekere ini. Jangan-jangan benar kata orang, dia memang membawa hoki. Sejak kamu usir dia, hidupmu jadi susah. Nama, Alina, disebut lagi.
Kali ini, kata-kata itu tidak menimbulkan amarah di hati Damar, melainkan sebuah sengatan aneh. Sebuah kebenaran yang pahit. Ibunya benar. Dulu, saat masih bersama Alina, hidupnya memang terasa lebih mudah. Alina tidak pernah menuntut, ia sangat pandai mengatur keuangan sehingga gaji Damar selalu terasa cukup. Rumah selalu bersih, makanan selalu tersedia, dan yang terpenting, ada kedamaian. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Bella masuk ke kamar sambil membanting pintu. Ibu Lydia kembali menonton televisi dengan wajah marah. Damar terduduk sendirian di sofa, di tengah ruang tengah yang terasa berantakan dan asing. Ia memijat kepalanya yang terasa mau pecah. Pandangannya berkeliling, menatap tumpukan majalah yang tidak rapi di meja, sarang laba-laba kecil di sudut langit-langit, dan piring kotor sisa camilan yang tergeletak begitu saja. Tiba-tiba, sebuah kenangan melintas di benaknya. Suatu sore, beberapa tahun lalu, ia dan Alina duduk di sofa yang sama. Hujan juga turun di luar. Alina baru saja membuatkan pisang goreng dan teh hangat. Mereka mengobrol ringan sambil tertawa, menikmati kesederhanaan dan kebersamaan mereka. Rumah terasa begitu nyaman dan damai. Kenangan itu begitu jernih, begitu nyata, dan begitu kontras dengan keadaan sekarang. Sebuah perasaan aneh mulai merayapi hatinya. Bukan sekadar rasa rindu, melainkan sebuah penyesalan. Penyesalan yang pelan-pelan mulai tumbuh dan mengakar. Ia tidak tahu mengapa proyeknya gagal. Ia tidak tahu siapa Alina sebenarnya. Tapi satu hal yang mulai ia sadari dengan jelas malam itu. Dengan mengusir Alina, ia tidak hanya kehilangan seorang istri. Ia telah kehilangan kedamaian, keteraturan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Benih kehancuran yang ia tanam sendiri, kini mulai berbuah di rumahnya sendiri. Strategi Alina berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Setelah berhasil memukul Damar di ranah profesionalnya, ia kini mengarahkan bidikannya ke sesuatu yang lebih fundamental, rasa aman dan kebanggaan keluarga itu. Ia tidak perlu terburu-buru. Ia membiarkan Damar, Ibu Lydia, dan Bella terperosok lebih dalam ke dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri, membiarkan tekanan finansial dan pertengkaran sehari-hari menggerogoti mereka dari dalam. Sementara itu, di puncak menara gadingnya, ia dengan sabar menunggu momen yang tepat. Kesempatan itu datang dalam sebuah rapat rutin bersama tim finansial dan hukum Mahakarya Group. Mereka sedang membahas performa aset-aset yang baru diakuisisi, salah satunya adalah sebuah bank papan tengah bernama Bank Sejahtera Nasional. Saat nama bank itu disebut, sebuah ingatan samar terlintas di benak Alina. Dulu, saat awal-awal pernikahan, ia pernah menemani Damar mengurus cicilan KPR rumah mereka. Ia ingat logo kuda laut yang khas di formulir-formulir yang Damar tanda tangani. Selesai rapat, Alina memanggil Pak Seto ke ruangannya. Permintaannya singkat dan jelas. Pak Seto, saya butuh semua informasi mengenai pinjaman KPR atas nama Damar Hidayat atau Lydia Handayani di Bank Sejahtera Nasional. Periksa detail perjanjiannya, riwayat pembayarannya, semuanya. Lakukan secara diam-diam. Pak Seto mengangguk paham dan segera melaksanakan perintah itu. Dengan jaringan dan sumber daya yang dimiliki Mahakarya Group, informasi seperti itu bisa didapatkan dalam hitungan jam. Sore harinya, sebuah map tipis sudah terletak di atas meja Alina. Isinya persis seperti yang ia harapkan. Rumah di Komplek Gria Asri itu memang dibiayai oleh KPR dari Bank Sejahtera Nasional. Dan yang lebih penting, tim Pak Seto menemukan amunisi yang ia butuhkan. Dalam riwayat pembayaran selama 5 tahun terakhir, tercatat ada 3 kali keterlambatan pembayaran angsuran, masing-masing hanya terlambat beberapa hari. Selain itu, ada satu klausul dalam perjanjian yang sering diabaikan nasabah, kewajiban untuk memperbarui data asuransi properti setiap 2 tahun. Damar dan ibunya tidak pernah melakukannya. Secara hukum, pelanggaran-pelanggaran kecil ini sudah cukup untuk memberikan pihak bank kekuatan untuk mengambil tindakan tegas. Di masa lalu, bank mungkin akan lebih lunak, hanya mengirimkan surat teguran biasa. Tapi bank itu sekarang adalah miliknya. Dan ia tidak akan memberikan kelonggaran sedikit pun. Alina memanggil kepala divisi hukumnya. Saya ingin Anda berkoordinasi dengan Direksi Bank Sejahtera Nasional, katanya dengan suara yang dingin dan berwibawa. Ada nasabah KPR atas nama Damar Hidayat. Catatannya menunjukkan beberapa kali wan prestasi. Terapkan prosedur standar tanpa toleransi. Saya tidak mau ada negosiasi atau restrukturisasi. Kirimkan surat peringatan ketiga, langsung ke tahap penagihan agresif. Tuntut pelunasan sisa pokok pinjaman dipercepat sesuai klausul yang berlaku akibat wan prestasi. Beri mereka waktu 30 hari. Jika tidak dipenuhi, segera mulai proses penyitaan aset. Tim hukumnya hanya bisa mengangguk patuh.
Mereka tidak perlu tahu alasan di balik perintah yang tidak biasa ini. Tugas mereka hanyalah mengeksekusi. Perintah itu seperti anak panah beracun yang dilepaskan dalam senyap, melesat lurus menuju jantung pertahanan keluarga Damar. Beberapa hari kemudian, sebuah sepeda motor kurir berhenti di depan rumah Damar. Ibu Lydia yang sedang menyapu teras menerima sebuah amplop coklat tebal. Ia melihat logo Bank Sejahtera Nasional dan membukanya dengan santai, mengira itu hanyalah penawaran produk pinjaman seperti biasanya. Ia duduk di kursi teras yang terbuat dari rotan, lalu mulai membaca surat itu. Baris pertama, ia masih tenang. Baris kedua, keningnya mulai berkerut. Semakin ke bawah ia membaca, matanya semakin terbelalak. Tangannya yang memegang kertas mulai gemetar. Ia tidak mengerti semua istilah hukum yang rumit di dalamnya, tapi beberapa kata yang dicetak tebal dan bergaris bawah terasa seperti hantaman godam di kepalanya. Pelanggaran perjanjian kredit, wan prestasi, kewajiban pelunasan dipercepat, dan yang paling mengerikan, ancaman penyitaan aset jaminan. Di bagian bawah, tertera total sisa pokok utang yang harus mereka lunasi dalam 30 hari. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Napas Ibu Lydia terasa sesak. Rumah ini adalah segalanya baginya. Ini adalah simbol statusnya, satu-satunya harta berharga yang bisa ia pamerkan kepada tetangga dan kerabat. Membayangkan rumah ini akan diambil oleh Ban adalah sebuah mimpi buruk. Ia bergegas masuk ke dalam rumah, wajahnya pucat pasi. Ketika Damar pulang kerja sore itu, ia disambut oleh pemandangan ibunya yang duduk menangis di ruang tamu sambil memegang selembar surat. Bella tampak kebingungan di sampingnya. "Ada apa ini, Bu?" tanya Damar cemas. "Rumah kita, Damar. Rumah kita mau diambil Ban," isa Ibu Lydia sambil menyodorkan surat itu. Damar membaca surat itu dengan cepat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Warna seketika terkuras dari wajahnya, membuatnya tampak lebih pucat dari ibunya. Sebagai seorang sarjana ekonomi, ia mengerti betul apa arti surat itu. Ini bukan sekadar ancaman kosong. Ini adalah prosedur hukum yang sah. Pelanggaran-pelanggaran kecil yang dulu ia anggap sepele, kini telah menjadi senjata makan tuan. Dan jumlah uang yang diminta, itu adalah angka yang mustahil bisa ia kumpulkan, apalagi dalam kondisi keuangannya yang sedang morat-marit. Ini tidak mungkin, pasti ada kesalahan, gumam Damar, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Kesalahan apa? Ini semua gara-gara kamu. Kenapa bisa ada tunggakan? Kenapa kamu tidak urus asuransinya? Semprot Ibu Lydia, rasa paniknya berubah menjadi amarah dan tuduhan. Aku hanya telat bayar beberapa hari, Bu. Itu sudah lama sekali. Dan soal asuransi, aku lupa, balas Damar frustrasi. Malam itu, kepanikan melanda seisi rumah. Mereka membongkar lemari, mencari apapun yang bisa dijual. Ibu Lydia mengeluarkan kotak perhiasannya, yang isinya ternyata tidak seberapa. Beberapa cincin dan gelang emas tipis peninggalan almarhum suaminya. Damar memeriksa buku tabungannya, yang saldonya bahkan tidak cukup untuk menutupi 1/10 dari total tagihan. Bella, melihat situasi yang semakin genting, lebih banyak diam. Di otaknya, ia mulai menghitung untung rugi. Ia mendekati Damar bukan untuk hidup susah. Jika kapal ini akan tenggelam, ia harus bersiap-siap untuk melompat. Damar merasa dunia sedang runtuh di atas kepalanya. Karirnya di ujung tanduk, rumahnya terancam disita, dan suasana di rumah semakin hari semakin terasa seperti neraka. Ia merasa seperti sedang dihantam badai dari segala penjuru, tanpa tahu dari mana badai itu berasal. Ia tidak sadar bahwa badai itu dikendalikan oleh satu tangan. Tangan seorang wanita yang pernah ia buang dan kini duduk tenang di singgasananya, mengawasi kehancuran mereka dari kejauhan. Pukulan kedua ini menghantam tepat di fondasi kehidupan mereka, menggoyahkannya hingga nyaris roboh. Tekanan hidup terasa semakin mencekik Damar dari hari ke hari. Ancaman penyitaan rumah membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Untuk menutupi kebutuhan dan mencoba mengumpulkan uang, ia terpaksa mengambil pekerjaan sampingan di malam hari sebagai kurir lepas, mengantarkan paket dan makanan. Pekerjaan yang jauh di bawah standar pendidikannya, namun ia tidak punya pilihan lain. Harga dirinya sudah terkikis habis, digantikan oleh keputusasaan. Suatu malam, ia mendapat tugas untuk mengantarkan sebuah dokumen penting ke sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Setelah menyerahkan dokumen itu, ia berjalan keluar melalui lobi hotel yang gemerlap. Kelelahan dan rasa lapar membuatnya memutuskan untuk mencari makan malam murah di sekitar area hotel. Saat itulah, matanya tanpa sengaja melirik ke arah restoran mewah yang ada di dalam hotel tersebut. Restoran itu berdinding kaca, menampakkan interiornya yang elegan kepada siapapun yang lewat. Dan di sanalah ia melihatnya. Di salah satu meja terbaik dengan pemandangan langsung ke taman hotel,
duduk seorang wanita yang membuatnya berhenti melangkah. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia sedang tertawa, sebuah tawa anggun yang terdengar merdu bahkan dari kejauhan. Di hadapannya, duduk seorang pria asing berwajah tampan dengan setelan jas mahal, yang menatap wanita itu dengan penuh kekaguman. Awalnya, Damar mengira ia salah lihat. Wanita itu terlalu bercahaya, terlalu anggun, terlalu berkelas. Ia tampak seperti seorang bintang film atau sosialita papan atas. Namun kemudian, wanita itu sedikit memiringkan kepalanya saat tertawa, sebuah kebiasaan kecil yang sangat Damar kenali. Jantung Damar seolah mencelos ke perutnya. Itu Alina. Tidak salah lagi. Itu adalah Alina, istrinya. Wanita yang dulu setiap hari menyambutnya pulang dengan daster sederhana dan senyum lelah, kini duduk di sana, tampak seperti seorang ratu yang memimpin dunianya sendiri. Damar hanya bisa mematung di luar, menatap pemandangan itu dari balik kaca. Pikirannya seakan kosong. Kontras antara penampilan Alina malam itu dengan citra Alina yang ia kenal begitu luar biasa, seolah mereka adalah dua orang yang berbeda. Ia melihat cara pelayan melayaninya dengan sangat hormat. Ia melihat cara pria di hadapannya mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan dengan saksama. Ia melihat aura kepercayaan diri dan kekuasaan yang mengelilingi Alina, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat itu juga, sebuah kesadaran yang menyakitkan menghantamnya dengan kekuatan penuh. Benih penyesalan yang selama ini tumbuh perlahan di hatinya, kini mekar menjadi sebuah bunga kepedihan yang berduri. Ia baru sadar, wanita yang telah ia usir bukan hanya seorang istri yang baik. Ia telah membuang seseorang yang luar biasa. Ia telah menyia-nyiakan seorang wanita yang berharga, yang nilainya jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Semua tuduhan ibunya bahwa Alina hanyalah beban dan tidak sederajat, kini terdengar seperti lelucon paling bodoh di dunia. Ia telah menukar berlian paling murni dengan kerikil tajam yang kini, setiap hari melukai kakinya. Didorong oleh sebuah impuls yang tidak bisa ia kendalikan, campuran dari rasa rindu, penyesalan, kecemburuan, dan harapan gila untuk bisa memperbaiki segalanya, Damar melangkah menuju pintu masuk restoran. Pikirannya kacau. Ia hanya ingin bicara padanya. Ia ingin bertanya, siapa Alina sebenarnya? Apa yang telah terjadi? Dan mungkin saja, ia ingin meminta maaf. Namun, baru saja ia menjejakkan satu kaki di atas karpet tebal di pintu masuk, langkahnya langsung dihentikan oleh sebuah tubuh tegap yang muncul entah dari mana. Seorang pria tinggi besar berjas hitam berdiri di hadapannya seperti tembok. Wajahnya datar tanpa ekspresi. "Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara rendah namun tegas. Saya ingin bertemu dengan wanita yang duduk di meja dekat jendela itu," kata Damar sambil menunjuk ke arah Alina. Pria itu mengikuti arah telunjuk Damar, lalu kembali menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya seolah menelanjangi Damar, menilai jaket kurirnya yang sedikit kusam dan wajahnya yang lelah. "Maaf, Pak. Restoran ini sudah dipesan penuh untuk acara privat malam ini. Anda tidak bisa masuk tanpa reservasi," katanya, nadanya sopan namun mutlak. Itu adalah sebuah penolakan halus yang terasa lebih menampar daripada bentakan. Damar ingin memaksa, ingin berteriak bahwa ia adalah suami wanita itu. Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Apa haknya? Ia sendiri yang telah membuang hak itu. Ia sadar betapa konyolnya penampilannya saat ini. Ia hanyalah seorang kurir lusuh yang mencoba masuk ke sebuah dunia yang bukan miliknya. Saat ia terdiam karena malu dan putus asa, Alina kebetulan menoleh ke arah pintu masuk. Mungkin karena merasakan ada sedikit keributan. Pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik. Damar menahan napas. Ia berharap melihat setitik keterkejutan, kemarahan, atau apapun di mata Alina. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Mata indah itu menatap lurus ke arahnya, namun seolah menembus dirinya. Tidak ada pengakuan. Tidak ada emosi. Hanya tatapan dingin dan acuh tak acuh. Seperti saat seseorang melihat perabot atau pemandangan yang tidak menarik, sebelum akhirnya kembali berpaling ke lawan bicaranya dan tersenyum. Bagi Alina, ia hanyalah orang asing. Seorang figuran yang tidak penting. Momen itu menghancurkan sisa-sisa harga diri Damar. Ia merasa seperti debu yang tidak terlihat. Dinding yang memisahkan dunia mereka kini terasa begitu nyata, begitu tinggi, dan begitu mustahil untuk dipanjat. Dengan bahu terkulai, ia berbalik dan berjalan menjauh dari restoran itu, menjauh dari cahaya gemerlap yang mengelilingi Alina. Ia tidak lagi merasakan lelah atau lapar. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Damar tidak hanya menyesali perbuatannya.
Ia mulai membenci dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Alina kembali. Ia telah kehilangan segalanya, dan itu semua murni karena kebodohannya sendiri. Malam setelah pertemuan tak sengaja di restoran itu, menjadi titik balik bagi Damar. Gambaran Alina yang anggun dan berkuasa, serta tatapan matanya yang dingin dan asing, terus menghantuinya. Tidurnya tidak nyenyak. Dipenuhi mimpi-mimpi aneh di mana Alina menatapnya dari singgasana yang tinggi sementara ia merangkak di tanah. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri, bahwa semua kemalangan yang menimpanya adalah kebetulan. BMW yang menjemputnya, proyeknya yang gagal total dengan alasan yang sangat teknis, dan kini surat ancaman penyitaan rumah dari bank. Semua benang merah itu mulai tersambung di benaknya, membentuk sebuah pola yang mengerikan, dan di pusat pola itu ada Alina. Didorong oleh campuran rasa takut, penasaran, dan penyesalan yang semakin dalam, Damar memulai penyelidikannya. Ia harus tahu. Ia harus mengerti siapa wanita yang telah tidur di sampingnya selama 5 tahun. Wanita yang ia kira adalah seorang yatim piatu lugu dari desa. Ia memulai pencariannya di tempat yang paling mudah diakses, internet. Ia duduk di depan laptop tuanya yang lambat di tengah malam, saat ibu dan Bella sudah tertidur. Pencarian pertama dengan nama, Alina, tentu saja tidak membuahkan hasil. Nama itu terlalu umum. Ia mencoba mengingat-ingat lagi. Adakah informasi lain yang pernah Alina berikan? Ia teringat pada sebuah album foto tua yang Alina simpan di dasar lemari. Album yang berisi foto-foto masa kecil dan remajanya, yang selalu Alina katakan sebagai satu-satunya kenangan dari orang tuanya. Damar pernah sekilas melihat nama belakang yang tertera di ijazah SMP Alina yang terselip di album itu. Nama yang unik dan sulit dilupakan. Surya Kencana. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengetikkan nama, Alina Surya Kencana, di mesin pencari. Ia menekan tombol enter, dan dalam sekejap, dunianya yang sudah retak kini hancur berkeping-keping. Layar laptopnya dipenuhi dengan ribuan hasil. Artikel berita, foto-foto, rilis pers perusahaan. Judul-judul berita itu seakan melompat keluar dari layar dan menamparnya satu persatu. CEO Mahakarya Group, Adrian Surya Kencana, meninggal dunia, meninggalkan putri tunggal sebagai pewaris utama. Alina Surya Kencana, lulusan terbaik Universitas Stanford, siap pimpin kerajaan bisnis ayahnya. Profil Alina Surya Kencana, sosok di balik Mahakarya Group. Damar mengklik salah satu tautan. Sebuah artikel dari majalah bisnis terkemuka. Di sana terpampang foto Alina, foto profesional yang diambil beberapa tahun lalu. Ia tampak sedikit lebih muda, tapi tatapan matanya sama tajamnya. Artikel itu mengulas tentang kerajaan bisnis Mahakarya Group, sebuah konglomerat raksasa dengan tentakel bisnis di bidang properti, perbankan, manufaktur, dan retail. Nilai asetnya triliunan rupiah. Dan Alina, putri tunggal Adrian Surya Kencana, adalah pewaris dari semua itu. Damar merasa mual. Napasnya menjadi berat seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ia terus menggulir ke bawah, melihat foto-foto Alina di berbagai acara. Foto saat ia meresmikan sebuah pabrik baru bersama ayahnya. Foto saat ia memberikan donasi di sebuah acara amal. Foto saat ia wisuda, diapit oleh kedua orang tuanya yang tampak begitu bangga. Di salah satu foto, ia melihat latar belakang sebuah rumah yang begitu megah, sebuah istana modern yang pernah ia lihat sekilas di album foto lama Alina. Semuanya kini menjadi jelas dengan kejernihan yang menyakitkan. Alasan Alina hidup sederhana. Itu bukan karena ia miskin, tapi karena ia sengaja memilihnya. Alasan ia tidak pernah menuntut apa-apa. Karena ia sudah memiliki segalanya. BMW yang menjemputnya malam itu bukan mobil sewaan. Itu adalah transportasinya sehari-hari. Proyeknya yang gagal bukan karena proposalnya jelek. Itu karena Alina sendirilah pemilik perusahaan yang ia coba ajak kerjasama. Dan Bank Sejahtera Nasional yang akan menyita rumahnya, ia membaca di artikel lain, baru saja diakuisisi oleh Mahakarya Group 3 bulan lalu. Semua kemalangannya bukan nasib buruk. Itu adalah sebuah pembalasan. Pembalasan yang dirancang dengan cerdas, dieksekusi dengan dingin, dan sangat efektif. Ia dan ibunya telah menginjak-injak seekor singa betina yang sedang menyamar menjadi seekor domba. Dan kini, singa itu telah terbangun. Dengan tangan yang masih gemetar, Damar membawa laptopnya ke kamar ibunya dan membangunkannya. Ibu Lydia terbangun dengan kesal. "Ada apa malam-malam begini, Damar?" Damar tidak menjawab. Ia hanya meletakkan laptop itu di pangkuan ibunya. "Lihat, Bu," katanya dengan suara serak. "Lihat siapa wanita yang selama ini ibu sebut tidak sederajat. Lihat siapa pembawa sial yang sudah kita usir dari rumah ini." Ibu Lydia menyipitkan matanya yang masih mengantuk,
mencoba fokus pada layar laptop. Ia melihat foto Alina, lalu membaca judul-judul berita di sekelilingnya. Awalnya, ia tampak bingung. Lalu perlahan, ekspresi kebingungan itu berubah. Matanya membelalak. Wajahnya yang keriput menjadi pucat pasi. Ia membaca satu artikel, lalu artikel lainnya, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Ini pasti rekayasa, ini bohong. Ini bukan rekayasa, Bu, kata Damar, suaranya meninggi karena frustrasi dan keputusasaan. Ini kenyataan. Kita sudah menghina dan mengusir pewaris Mahakarya Group. Salah satu wanita terkaya di negara ini. Semua masalah kita, proyekku yang gagal, rumah yang akan disita, ini semua perbuatannya. Dia sedang membalas dendam pada kita. Ibu Lydia menatap Damar, lalu kembali menatap layar laptop. Tangannya gemetar hebat. Semua kata-kata kasarnya, semua hinaannya, semua perlakuannya yang semena-mena kepada Alina selama 5 tahun terakhir berkelebat di kepalanya. Ia ingat saat ia menyindir Alina karena tidak bisa membeli tas mahal. Ia ingat saat ia membanggakan kalung emasnya di depan Alina yang hanya memakai perhiasan sederhana. Betapa bodoh dan memalukannya ia saat itu. Ia merasa seperti seekor semut yang mencoba menantang seekor gajah. Rasa syok itu perlahan berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang dingin dan melumpuhkan. Jika Alina bisa menolak proyek bernilai miliaran rupiah dan mengancam akan menyita rumah mereka dengan begitu mudah, apalagi yang bisa ia lakukan? Mereka tidak punya apa-apa untuk melawannya. Mereka benar-benar tidak berdaya. Ibu Lydia mulai terisak. Bukan karena penyesalan atas perbuatannya, melainkan karena ketakutan akan nasibnya sendiri. Lalu kita harus bagaimana? Damar? Kita harus bagaimana? Ratapnya. Damar tidak punya jawaban. Ia sendiri merasa hancur. Kebenaran yang baru saja terungkap terasa lebih berat daripada semua masalah yang ia hadapi. Itu adalah beban dari kebodohannya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang ibunya, di samping wanita yang telah meracuni pikirannya selama ini. Mereka berdua terdiam dalam kegelapan kamar, hanya diterangi oleh cahaya dari layar laptop yang menampilkan wajah Alina Surya Kencana. Wajah seorang wanita yang pernah mereka miliki, seorang wanita yang kini menjadi mimpi terburuk mereka. Malam itu, mereka akhirnya mengerti skala kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan pemahaman itu membawa mereka ke jurang keputusasaan yang paling dalam. Setelah malam pencerahan yang mengerikan itu, suasana di rumah Damar berubah total. Ketakutan menggantikan pertengkaran. Keputusasaan menggantikan keangkuhan. Ibu Lydia, yang dulu paling bersemangat menghina Alina, kini menjadi orang yang paling panik. Ia tidak bisa berhenti membayangkan hidup di jalanan, kehilangan satu-satunya harta kebanggaannya. Kepanikan itu melahirkan sebuah ide gila, sebuah rencana yang didasari oleh ketamakan dan harapan palsu. Kita harus menemuinya, Damar. Kita harus minta maaf, kata Ibu Lydia pada suatu pagi, matanya bengkak karena kurang tidur. Kita harus bersujud di kakinya kalau perlu. Minta ampun padanya. Dia pasti masih punya perasaan padamu. 5 tahun kalian menikah, tidak mungkin dia lupa begitu saja. Bujuk dia, Damar. Bujuk dia untuk menerima kita kembali. Damar menatap ibunya dengan nanar. Rencana itu terdengar begitu absurd. Ia teringat tatapan kosong Alina di restoran itu. Tidak ada cinta di sana, bahkan tidak ada benci. Yang ada hanya ketiadaan. Namun, di tengah keputusasaannya, secercah harapan sekecil apapun terasa seperti pelampung di tengah lautan. Ia tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa sebelum mereka benar-benar kehilangan segalanya. Maka, dimulailah misi putus asa mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa begitu saja masuk ke Mahakarya Tower. Pagi berikutnya, Damar dan ibunya pergi ke gedung pencakar langit itu, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penguntit. Mereka duduk di warung seberang jalan, berpura-pura minum teh sambil mengamati lobi utama gedung. Penampilan mereka yang kucel dan wajah mereka yang tegang tampak kontras dengan lingkungan sekitar yang dipenuhi para eksekutif berpenampilan necis. Mereka menghabiskan sepanjang hari di sana, mempelajari pola kedatangan dan kepulangan Alina. Mereka melihat konvoi mobil mewahnya tiba di pagi hari dan pergi di sore hari. Mereka melihat barisan pengawal yang selalu mengelilinginya. Hari kedua, mereka kembali lagi. Kali ini mereka sudah punya rencana. Mereka akan mencegatnya saat ia turun dari mobil, sebelum ia dikelilingi oleh para pengawalnya di dalam lobi. Itu adalah satu-satunya celah waktu yang mereka miliki. Pagi itu, mereka menunggu dengan jantung berdebar. Saat sedan BMW hitam khas Alina mulai memasuki area lobi, Damar dan Ibu Lydia segera bergegas menyeberang jalan.
Begitu mobil berhenti dan seorang pengawal membukakan pintu untuk Alina, mereka langsung berlari menerobos barisan keamanan yang belum sepenuhnya terbentuk. "Alina!" teriak Damar. Para pengawal yang terkejut langsung bergerak untuk menghalangi, tetapi terlambat. Damar dan ibunya sudah berhasil mencapai jarak beberapa langkah dari Alina yang baru saja menjejakkan kakinya di atas karpet merah lobi. Alina berhenti. Ia menoleh ke sumber suara itu. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, hanya sedikit rasa jengkel, seolah terganggu oleh serangga. Ia menatap Damar dan Ibu Lydia dengan tatapan dingin yang sama seperti di restoran. Sebelum para pengawal berhasil menyeret mereka pergi, Ibu Lydia melakukan hal yang tidak terduga. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin dan berkilauan, bersujud dan mencoba meraih ujung sepatu hak tinggi Alina. Air mata buaya membanjiri wajahnya yang keriput. "Alina, nak, maafkan ibu. Ibu mohon ampuni semua kesalahan ibu," ratapnya dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar begitu memilukan. "Ibu sudah tua, ibu hilaf. Nak, tolong jangan ambil rumah kami. Ibu mohon, terima kami kembali." Pemandangan itu menjadi tontonan publik. Karyawan yang baru datang dan tamu yang berada di lobi berhenti, berbisik-bisik dan menatap dengan penasaran. Damar, dipermalukan oleh tindakan ibunya dan didorong oleh keputusasaannya sendiri, ikut berlutut. Ia tidak sampai bersujud, tetapi posisinya sudah cukup rendah untuk menunjukkan betapa hancurnya harga dirinya. "Alina, maafkan aku," katanya dengan suara bergetar. "Semua salahku. Aku buta, aku bodoh, aku suami yang tidak berguna. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku masih mencintaimu. Alina, tolong, kembalilah padaku." Alina hanya diam, menatap dua orang yang sedang merendahkan diri di kakinya. Ia membiarkan mereka menyelesaikan sandiwara mereka. Ia membiarkan seluruh lobi melihat betapa menyedihkannya mereka. Keheningan yang tercipta terasa lebih bising daripada teriakan apapun. Setelah isak tangis mereka sedikit mereda, barulah Alina berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata yang keluar terdengar begitu jelas dan tajam di tengah keheningan lobi. "Cinta?" Ia mengulang kata yang diucapkan Damar, seolah itu adalah kata paling aneh yang pernah ia dengar. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang tipis. "Kamu tidak tahu apa artinya cinta, Damar. Saat aku memberikanmu cinta yang tulus, kamu membalasnya dengan pengkhianatan. Saat aku memberikanmu kesetiaan, kamu menukarnya dengan wanita murahan itu." Kemudian, ia menatap Ibu Lydia yang masih bersujud. "Dan Anda," lanjutnya, nadanya menjadi sedingin es. "Jangan pernah panggil saya, Nak. Panggilan suci itu tidak pantas keluar dari mulut Anda yang penuh dengan hinaan dan kebohongan. Kalian bersujud di hadapanku sekarang bukan karena tulus menyesal. Kalian bersujud karena kalian takut miskin. Kalian bersujud karena kalian serakah." Alina menarik kakinya dari jangkauan Ibu Lydia. Ia menatap lurus ke mata Damar yang penuh air mata. "Kesempatan kedua? Kamu bahkan tidak pantas mendapatkan kesempatan pertama. Hubungan kita sudah selesai sejak hari kamu membiarkan ibumu mendorongku keluar dari pintu. Cintamu bagiku sekarang hanyalah sampah yang tidak berharga dan tidak bisa didaur ulang." Ia berhenti sejenak, memberikan vonis terakhirnya. "Nikmati sisa waktu kalian di rumah itu. 30 hari adalah waktu yang sangat lama jika dibandingkan dengan 5 tahun kesabaran yang telah aku berikan pada kalian." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Alina memberikan isyarat kecil dengan dagunya kepada tim keamanannya. "Urus mereka. Pastikan mereka tidak pernah lagi menginjakan kaki di properti Mahakarya Group." Tanpa menoleh lagi, Alina berbalik. Ia meluruskan kembali blazernya yang sedikit kusut, lalu berjalan dengan anggun memasuki lobi utama. Suara ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Setiap ketukannya seolah menjadi paku terakhir yang ditancapkan di peti mati harapan Damar dan ibunya. Para pengawal dengan sigap namun kasar mengangkat tubuh Damar dan Ibu Lydia. Mereka tidak bisa melawan. Tenaga mereka seolah sudah terkuras habis oleh penolakan yang mutlak itu. Mereka diseret keluar dari lobi yang megah dan didorong, hingga jatuh di trotoar yang kotor. Pintu kaca otomatis Mahakarya Tower tertutup di hadapan mereka, memantulkan bayangan dua sosok yang hancur dan putus asa. Harapan terakhir mereka telah musnah. Vonis telah dijatuhkan, dan tidak ada lagi ruang untuk banding. 30 hari berlalu dengan kecepatan yang mengerikan bagi Damar dan Ibu Lydia. Setiap pagi mereka terbangun dengan perasaan cemas yang sama, setiap malam mereka tidur dalam ketakutan yang pekat. Penolakan mutlak Alina di lobi Mahakarya Tower menjadi gema yang terus terngiang di telinga mereka, menghancurkan sisa-sisa harapan yang coba mereka bangun. Mereka tidak lagi mencoba mencari solusi. Mereka hanya menunggu,
pasrah pada nasib yang telah mereka torehkan sendiri dengan tinta kebodohan dan keangkuhan. Hari eksekusi itu akhirnya tiba. Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah ikut berduka atas nasib mereka. Sebuah mobil dari pihak bank, diikuti oleh sebuah truk kosong dan beberapa petugas keamanan, berhenti tepat di depan rumah mereka. Pemandangan itu langsung menarik perhatian para tetangga, yang mulai berkerumun dari kejauhan, berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Damar dan Ibu Lydia. Rumah yang dulu menjadi simbol kebanggaan, kini menjadi panggung dari drama kejatuhan mereka yang paling memalukan. Seorang petugas yang mengenakan seragam rapi mengetuk pintu dengan tegas. Ia menyerahkan selembar surat perintah penyitaan yang sah secara hukum. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Mereka diberi waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Perabotan, elektronik, semua benda berharga yang menempel di rumah itu, kini bukan lagi milik mereka. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, mereka mulai memunguti sisa-sisa kehidupan mereka. Ibu Lydia menangis terseduh-seduh saat memasukkan beberapa helai pakaian tuanya ke dalam sebuah kardus usang. Ia menatap sofa empuk di ruang tamu, lemari pajangan yang berisi pernak-pernik kesayangannya, semua benda yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Semuanya akan hilang. Damar, dengan wajah kosong tanpa ekspresi, hanya fokus memasukkan dokumen-dokumen penting dan beberapa album foto ke dalam tas ranselnya. Ia sudah mati rasa. Di tengah kekacauan itu, Bella tidak banyak membantu. Ia hanya sibuk di dalam kamar, mengemasi barang-barangnya sendiri ke dalam sebuah koper besar. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang, seolah ia sudah mempersiapkan diri untuk momen ini. Ia tahu kapal ini sudah benar-benar karam, dan ia tidak punya niat sedikitpun untuk ikut tenggelam bersama kapten dan penumpangnya yang bodoh. Saat Damar sedang sibuk mengangkat kardus ke teras, Bella melihat kesempatannya. Dengan cepat, ia menyelinap ke kamar Ibu Lydia. Ia tahu di mana wanita tua itu menyimpan sisa uang tunai dan perhiasan terakhirnya yang tidak seberapa. Tangannya bergerak lincah, mengambil semua yang bisa ia raih, lalu memasukkannya ke dalam tas tangannya. Ketika petugas mulai mengangkut perabotan keluar dari rumah, Bella menyeret kopernya ke pintu depan. Ia menatap Damar dan Ibu Lydia yang terduduk lemas di teras. "Mas, Bu, sepertinya hubungan kita cukup sampai di sini," katanya dengan suara datar tanpa sedikitpun rasa bersalah. "Aku tidak bisa hidup susah seperti ini. Aku cari jalan hidupku sendiri. Semoga kalian beruntung." Damar menatapnya tak percaya. "Bella, kamu mau pergi?" "Tentu saja," jawab Bella sambil tersenyum sinis. "Kamu pikir aku mau ikut denganmu jadi gembel? Terima kasih untuk semuanya, tapi aku harus pergi." Sebelum Damar atau Ibu Lydia sempat bereaksi, Bella sudah berjalan cepat menjauh, menyeret kopernya di atas aspal. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia menghilang di tikungan jalan, meninggalkan Damar dan ibunya yang kini tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga ditinggalkan oleh wanita yang menjadi penyebab utama kehancuran mereka. Pengkhianatan terakhir ini terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang menganga. Sore harinya, truk itu pergi, membawa serta seluruh isi rumah dan kenangan mereka. Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan kosong yang terasa dingin dan asing. Damar dan Ibu Lydia berdiri di trotoar, di samping tumpukan kecil kardus dan tas yang berisi sisa harta mereka. Para tetangga sudah bubar, menyisakan mereka berdua dalam kesunyian yang memekakan. Mereka benar-benar menjadi tunawisma. Kejatuhan Damar tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat ia mencoba masuk kerja dengan sisa-sisa semangat yang ada, ia dipanggil oleh bagian personalia. Dengan berat hati, manajernya memberitahukan bahwa perusahaan terpaksa memberhentikannya. Alasannya adalah performa kerja yang terus menurun drastis. Namun, Damar tahu ada alasan lain yang lebih besar. Perusahaannya tidak mau mengambil risiko memiliki karyawan yang punya masalah pribadi dengan Mahakarya Group. Namanya sudah masuk dalam daftar hitam tak tertulis di dunia bisnis. Tidak ada perusahaan yang berani menyentuhnya. Maka, lengkap sudah penderitaan mereka. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan dengan uang yang tersisa hanya beberapa lembar di dompet. Mereka tidak punya pilihan selain mencari tempat tinggal termurah yang bisa mereka temukan. Mereka akhirnya mendapatkan sebuah kamar kontrakan sempit di sebuah gang kumuh di pinggiran kota. Kamar itu pengap, dindingnya lembab dan berjamur, dengan satu jendela kecil yang menghadap langsung ke tembok tetangga. Kamar mandi digunakan bersama-sama dengan penghuni kontrakan lain, dan aromanya sungguh tidak sedap. Disinilah mereka memulai babak baru kehidupan mereka, sebuah kehidupan yang 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Ibu Lydia, yang terbiasa hidup nyaman dan dilayani, kini harus belajar hidup prihatin. Ia menghabiskan hari-harinya dengan meratapi nasib di dalam kamar yang sempit,
seringkali menangis dan menyalahkan Damar atas semua yang terjadi. Kesehatan fisiknya menurun drastis seiring dengan kondisi mentalnya yang terguncang. Damar, sang sarjana ekonomi yang dulu bangga dengan pekerjaannya, kini harus menelan ludahnya sendiri. Tidak ada perusahaan kantoran yang mau menerimanya. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa bekerja serabutan. Menjadi kuli angkut di pasar, membantu menurunkan barang dari truk, pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang untuk makan hari itu. Setiap hari ia pulang dengan tubuh penuh peluh, otot yang pegal, dan jiwa yang lelah. Uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk membeli nasi bungkus dan membayar sewa kontrakan harian. Mereka hidup dari hari ke hari dalam lingkaran setan kemiskinan dan penyesalan. Rumah yang dulu mereka banggakan kini hanya ada dalam ingatan. Wanita yang dulu mereka hina kini berada di puncak dunia, tak tersentuh. Dan wanita yang mereka puja-puja telah mengkhianati mereka dan lari dengan sisa harta mereka. Mereka telah kehilangan segalanya. Kejatuhan mereka total dan absolut. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Mereka kini harus membayar harga termahal atas kesombongan dan kebodohan mereka, hari demi hari, di dalam kamar kontrakan yang pengap dan tanpa harapan. Waktu berjalan maju, menyeret sebagian kenangan ke dalam kabut masa lalu, dan mempertajam sebagian lainnya menjadi pelajaran berharga. 1 tahun telah berlalu sejak Alina merebut kembali tahtanya. Di bawah kepemimpinannya, Mahakarya Group tidak hanya stabil, tetapi melesat menuju puncak-puncak baru yang belum pernah tercapai sebelumnya. Alina bukan sekadar melanjutkan warisan ayahnya, ia menyempurnakannya dengan sentuhan visi modern dan intuisi bisnis yang tajam. Ia meluncurkan divisi teknologi yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan rintisan, mendirikan yayasan sosial yang fokus pada pendidikan anak-anak di daerah terpencil, dan memimpin ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara. Wajahnya kerap menghiasi sampul majalah bisnis, bukan lagi sebagai pewaris, tetapi sebagai salah satu CEO paling berpengaruh di generasinya. Transformasinya tidak hanya terjadi di ranah profesional. Alina yang sekarang adalah wanita yang utuh. Luka dari pengkhianatan di masa lalu telah mengering, meninggalkan bekas luka tipis yang tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Bekas luka itu justru menjadi pengingat akan kekuatannya sendiri, akan kemampuannya untuk bangkit dari kehancuran dan membangun kembali hidupnya menjadi lebih megah dari sebelumnya. Ia tidak lagi memikirkan Damar atau Ibu Lydia. Balas dendam yang pernah membara di hatinya telah lama padam, tergantikan oleh kesibukan membangun masa depan dan kedamaian yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Ia menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah melihat musuhnya jatuh, melainkan melihat dirinya sendiri terbang tinggi. Sore itu, Alina berdiri di atas panggung sebuah hotel mewah, tempat yang sama di mana Damar pernah melihatnya setahun yang lalu. Kali ini, ia bukan sedang makan malam, melainkan menjadi pembicara utama dalam sebuah acara penganugerahan bagi wirausahawan muda. Ia mengenakan gaun berwarna biru malam yang sederhana namun elegan. Saat ia berbicara di depan mikrofon, suaranya terdengar tenang dan penuh inspirasi, membagikan pengalamannya tentang kegagalan, ketahanan, dan pentingnya integritas. Seluruh mata di ruangan itu tertuju padanya, menatap dengan penuh kekaguman. Di antara para hadirin, duduk Pak Seto, menatap nona mudanya dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Alina telah menemukan cahayanya sendiri, dan kini ia membagikan cahaya itu kepada orang lain. Di saat yang bersamaan, di sudut kota yang lain, di sebuah warung Tegal yang ramai dan bising, seorang pria dengan pakaian kotor dan wajah kuyu sedang menyantap makan siangnya. Pria itu adalah Damar. Tubuhnya kini lebih kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan sorot matanya kosong, kehilangan semua percik semangat yang pernah ia miliki. Ia bekerja sebagai kenek sebuah truk pengangkut pasir, pekerjaan yang menguras fisik dan memberinya upah yang pas-pasan. Di dinding warung itu, tergantung sebuah televisi tabung tua yang sedang menyiarkan berita sore. Tiba-tiba, layar televisi itu menampilkan liputan acara penganugerahan wirausahawan muda. Kamera menyorot sosok seorang wanita anggun di atas panggung. Damar berhenti mengunyah. Sendok di tangannya melayang di udara. Matanya terpaku pada layar. Itu Alina. Wajahnya tampak begitu bersinar, senyumnya begitu tulus. Ia terlihat sangat bahagia, sangat damai. Dunia yang begitu jauh dari jangkauannya. Di sampingnya, Ibu Lydia, yang kini sering ia ajak serta karena tidak tega meninggalkannya sendirian di kontrakan, juga melihat layar televisi. Wanita tua itu kini tampak jauh lebih renta. Rambutnya memutih tak terurus, dan tubuhnya sering sakit-sakitan. Melihat Alina di televisi, tidak ada lagi kebencian di matanya, yang ada hanyalah penyesalan yang tak berujung. Setiap hari ia hidup dalam bayang-bayang kesalahannya, meratapi kebodohannya yang telah menukar menantu berlian dengan menantu beling yang kabur meninggalkannya. Damar meletakkan sendoknya. Nasi di piringnya terasa seperti pasir di mulutnya.
Ia tidak lagi merasakan apa-apa selain kehampaan yang dingin. Ia menatap wajah Alina di televisi, lalu menatap bayangan dirinya sendiri di permukaan sendok yang kusam. Ia melihat seorang pria yang kalah, seorang pria yang hancur, seorang pria yang memiliki segalanya namun membuangnya dengan kedua tangannya sendiri. Penyesalan bukan lagi sekadar perasaan, melainkan hukuman yang harus ia jalani seumur hidupnya. Setiap napas yang ia hirup adalah pengingat akan apa yang telah ia sia-siakan. Setelah selesai berpidato, Alina turun dari panggung diiringi tepuk tangan yang meriah. Ia tersenyum, sebuah senyum tulus yang datang dari hati. Fajar yang baru telah lama menyingsing dalam hidupnya, membawa serta kehangatan dan harapan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, ke arah kegelapan yang pernah coba menelannya. Ia berjalan lurus ke depan, menuju masa depan cerah yang ia ciptakan sendiri. Sementara di sudut kota yang terlupakan, Damar hanya bisa menatap bayangan masa lalunya dari kejauhan, terperangkap dalam senja penyesalan yang abadi. Berlian itu telah menemukan tempatnya yang semestinya, bersinar terang di singgasananya, sementara mereka yang membuangnya harus puas memunguti debu di bawahnya.